Selamat malam Pak Reski, perkenalkan saya Albert Monar Ginting. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tugas ketiga PDM, di mana tugasnya membuat suatu codingan di mana bintang atau logo bintang ini akan terlooping dan berjejer ke bawah seperti ini. Tiap baris dia bertambah satu. Oke, pertama-tama saya mulai dari include stdio.s, di mana ini adalah library utama supaya kita bisa melakukan input maupun output. Lalu integer main, di mana integer main ini adalah induk dari kode kita supaya kode kita ini bisa berjalan. Tanpa integer main, kode kita tidak bisa berjalan. Lanjut ada integer n, di mana integer ini adalah data type-nya dan n ini adalah variabelnya. Yang nantinya ketika kita mau menginput, maka n ini haruslah suatu bilangan bulat karena data type-nya integer atau bilangan bulat. Lalu selanjutnya di sini ada scanf, %d dan .n, di mana scanf ini fungsinya sebagai input supaya user nantinya bisa input, bisa memasukkan sesuatu angka bilangan bulat. Lalu di sini ada %d untuk mendetek data type apa sih yang digunakan. %d ini artinya untuk mendetek data type integer. Lalu di sini ada logodan. Logodan di sini artinya address, di mana nanti input yang dimasukkan user itu akan tersimpan ke mana variabel yang di belakang logo address ini ada. Karena di sini address n atau dan n, maka di input user tadi akan tersimpan ke sini. Nah, lanjut di sini ada for, ada dua for, di mana artinya ini adalah nested loop, di mana dalam loop ada loop lagi. Nah, kita mulai dari yang pertama, for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus plus, artinya ketika i-nya sama dengan 0 dan i kecil dari n, yang mana n ini belum kita input apa-apa angkanya, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut. I plus plus, jadi n ini adalah suatu bilangan yang kita akan input nanti. Kita anggap 5 bilangannya. I dimulai dari 0, maka selama bilangan ini lebih kecil dari 5, selama bilangan ini lebih kecil dari 5, dia akan terus bertambah. Jadi i sama dengan 0 kecil dari 5, dia akan bertambah satu bilangan. 1 kecil dari 5, dia akan bertambah satu bilangan menjadi 2. 2 kecil dari 5, dia akan bertambah satu bilangan. 3 kecil dari 5, dia akan bertambah satu bilangan. Dan akhirnya 4, di mana 4 inilah angka terakhir yang lebih kecil dari 5. 5 tidak termasuk ya, karena 5 sama dengan 5. Nah, lalu di looping kedua yaitu beda variabel, for integer j sama dengan 0, j kecil dari n, j plus plus. Artinya sama dengan tadi, selama j kecil dari 0 dan j sama dengan 0, j kecil dari n, maka dia akan bertambah terus. Nah, di sini ada if. Nah, artinya ada suatu kondisi yang harus dipenuhi supaya dan outputnya akan menjadi sebuah bintang ya, yang hasilnya seperti di samping. Nah, ketika i-nya sama dengan 0, maka dia akan masuk ke kondisional ini. 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka akan teroutput lah satu buah bintang. Nah, i sama dengan 0 masih kecil dari 5. Berarti program ini belum selesai. Nah, karena seperti tadi yang aku bilang, ketika ini masih lebih kecil dari n, dia angkanya akan terus bertambah. Maka sekarang kita move ke 1. Ketika i-nya 1 dan kita input dan akan masuk ke sini, yaitu artinya 1 tambah 1, maka j kecil dari 2, maka akan terinput 2 bintang. Lanjut ke 2 ditambah 1, 3, maka terinput 3 bintang. Lanjut ketika i-nya 3, 3 tambah 1, 4, artinya akan teroutput 4 bintang. Dan yang terakhir, ketika i-nya 4, maka 4 tambah 1, 5, akan output 5 bintang. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan saya. Oh ya, yang terakhir ada return 0, artinya program kita berjalan dengan sukses dan lancar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata dan